Siasat busuk AFC bentuk kompetisi baru AFC Nations League. 3 raksasa Asia menolak join. Kebusukan AFC di-spill ke publik. Malaysia hasut AFC, jangan ajak Indo. Netizen, buset dah. AFC kembali bikin manuver besar. Tapi seperti biasa, setiap kali AFC bicara soal inovasi, yang muncul justru kecurigaan. Minggu kemarin, 21 Desember 2025, AFC secara resmi menggagas satu kompetisi baru bernama AFC Nations League. Di atas kertas, turnamen ini disebut sebagai ajang modernisasi sepak bola Asia, meniru konsep Nations League ala Eropa dengan dalih meningkatkan kualitas pertandingan antar negara. Tapi publik Asia sudah kebal dengan narasi manis semacam itu, karena hampir setiap agenda besar AFC dalam satu dekade terakhir selalu berakhir pada satu benang merah yang sama: kepentingan, uang, dan kekuasaan. AFC Nations League diklaim akan menjadi solusi atas minimnya laga kompetitif di kalender internasional Asia. Negara-negara akan dibagi ke dalam beberapa divisi, bertanding home dan away, lalu ada sistem promosi dan degradasi. Kedengarannya rapi, kedengarannya profesional. Tapi ketika skema ini ditarik ke kondisi nyata sepak bola Asia, masalahnya langsung menumpuk. Asia bukan Eropa. Jarak tempuh antar negara ekstrim, dari Asia Timur ke Timur Tengah bisa belasan jam penerbangan. Liga domestik di banyak negara masih belum stabil. Pemain kerap diperas habis tanpa jeda pemulihan yang masuk akal. Dan di tengah semua itu, AFC justru menambah satu kompetisi baru yang memakan banyak slot kalender FIFA. Banyak federasi mulai mempertanyakan, ini turnamen sebenarnya untuk siapa? Untuk pengembangan pemain atau untuk kepentingan komersial AFC dan mitra-mitranya? Karena realitasnya, AFC Nations League justru semakin mempersempit ruang pemain. Jadwal makin padat, resiko cedera meningkat, dan laga-laga yang dimainkan belum tentu punya nilai teknis tinggi. Negara kuat ketemu negara lemah, lalu dibungkus seolah pertandingan elit, padahal kualitasnya timpan dan manfaatnya minim. Disinilah mulai terlihat retakan besar. 3 raksasa Asia, Jepang, Korea Selatan, dan Iran disebut terang-terangan menolak pembentukan kompetisi ini. Bukan menunda, bukan mengkaji ulang, tapi menolak. Sikap ini jarang terjadi, apalagi dari negara-negara yang selama ini jadi wajah sepak bola Asia di level dunia. Jepang menilai kalender mereka sudah terlalu padat. Mayoritas pemain timnas bermain di Eropa dengan ritme tinggi dan tuntutan fisik berat. Menambah satu turnamen regional yang urgensinya tidak jelas hanya akan merugikan pemain dan klub. Korea Selatan punya pandangan serupa. Mereka lebih memilih laga uji coba berkualitas melawan tim top dunia daripada terjebak di kompetisi regional yang nilai sportivitasnya dipertanyakan. Iran bahkan lebih keras. Mereka melihat AFC Nations League bukan agenda teknis, melainkan proyek penuh kepentingan fulus. Turnamen yang dibuat untuk menjual hak siar, sponsor, dan venue, bukan untuk memajukan sepak bola Asia secara menyeluruh. Penolakan 3 negara ini adalah tamparan keras buat AFC, karena tanpa Jepang, Korea Selatan, dan Iran, turnamen ini kehilangan daya tarik utama. Tapi anehnya, AFC justru tetap melaju, seolah sudah siap kehilangan legitimasi demi agenda yang lebih besar. Dan agenda itu mulai terlihat jelas ketika bocoran format mulai muncul. Meski namanya Nations League Asia, fase krusial seperti semifinal dan final disebut-sebut akan kembali dipusatkan di Qatar dan Arab Saudi. Lagi-lagi 2 negara itu. Pola lama diulang, venue elit, stadion bawah, dan semua sorotan tertuju ke kawasan Teluk. Banyak negara anggota akhirnya buka suara. Kenapa selalu Qatar dan Saudi? Kenapa negara lain tidak pernah diberi kepercayaan yang sama? AFC dianggap terlalu menganak-anakan 2 negara ini, seolah Asia hanya berputar di sekitar mereka. Alasan resmi selalu soal infrastruktur dan kesiapan. Tapi publik tahu, di balik itu ada kekuatan finansial yang sulit dilawan. Protes mulai mengalir, meski kebanyakan masih disampaikan secara tertutup. Karena di AFC, terlalu vokal bisa berujung sanksi halus. Tapi ketidakpuasan itu nyata. Negara-negara merasa hanya dijadikan pengisi kuota, sementara panggung utama sudah dipesan sejak awal. Di tengah kisru ini, posisi Indonesia justru jadi sorotan.
Indonesia disebut-sebut masuk radar penting AFC Nations League. Basis supporter besar, rating tinggi, engagement publik luar biasa. Secara komersial, Indonesia adalah tambang emas. Tapi justru di titik ini, drama baru meledak. Malaysia disebut melakukan manuver dengan menghasut AFC agar Indonesia tidak diikutkan dalam turnamen baru itu. Usulan ini bocor ke publik dan langsung memicu marah. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada alasan teknis yang jelas. Yang terlihat hanya rivalitas dan manuver politik murahan. Isu ini langsung viral. Netizen Asia Tenggara bereaksi keras. Banyak yang menyebut ini bukan lagi persaingan di lapangan, tapi upaya menjegal lewat jalur belakang. Ketika prestasi tidak bisa bicara, lobi dan hasutan jadi senjata. Komentar "buset dah" bahkan terasa terlalu sopan, karena yang terjadi dianggap mencederai semangat kompetisi. AFC pun kembali dipertanyakan, kenapa isu seperti ini bisa muncul? Kenapa federasi tertentu seolah diberi ruang untuk mempengaruhi keputusan besar? Indonesia sendiri berada di posisi sulit. Ikut berarti menambah beban jadwal dan resiko pemain. Tidak ikut bisa dianggap menolak agenda AFC. Di sisi lain, Indonesia masih fokus membangun fondasi sepak bola jangka panjang, bukan sekedar mengejar turnamen tambahan yang manfaatnya abu-abu. Pada akhirnya, AFC Nations League menjadi simbol masalah lama AFC. Transparansi minim, kepentingan finansial dominan, dan keadilan kompetisi yang terus dipertanyakan. Ketika raksasa Asia menolak, ketika negara anggota protes, dan ketika hasutan antar federasi terbuka ke publik, AFC justru diuji. Apakah AFC akan mendengar suara mayoritas atau tetap memaksakan agenda sambil berharap uang dan kekuasaan bisa menutup semua kritik? Kalau melihat rekam jejak AFC selama ini, publik Asia sudah punya jawabannya sendiri.